Haleluya, shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan dan siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari raya, kami beribadah, memuji, meninggikan nama Tuhan, bersyukur untuk satu minggu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami menyambut minggu yang baru dengan hati sukacita, dengan hati penuh semangat yang daripada Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Hari ini kami ada juga karena Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan berkati kami yang mendengarkannya, sehingga kami boleh berjumpa Allah lewat pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami rindu mendengar sabda-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita masih boleh beribadah, itu adalah satu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan kepada kita. Ada upah untuk setiap kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini. Buka kebenaran firman Tuhan Amsal 22 ayat 4. Ya. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Apakah Bapak Ibu mau menerima kekayaan, kehormatan, kehidupan? Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Ya. Firman Tuhan, kita akan belajar bagaimana seorang raja. Sebenarnya raja ini jahat, tetapi karena dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dia mengaku salah dan kembali kepada Allahnya. Tuhan melewatkan malapetaka itu daripadanya. Marilah hari-hari ini, kita mempunyai hati yang lemah lembut, hati yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, di hadapan Tuhan. Ya, mari kita belajar dari Raja Ahab. 1 Raja-Raja 21 ayat 29 katakan, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku itu, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Raja Ahab melakukan satu kesalahan karena dia mendengarkan istrinya, pembisiknya, sehingga dia melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melewatkan amarahnya. Ya, Tuhan melewatkan amarah dari Ahab karena Ahab mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari-hari ini juga kita harus belajar, Bapak Ibu, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, sepertinya kita kalah. Tetapi firman Tuhan katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Maukah Bapak Ibu merendahkan diri? Mungkin kita merasa diri benar akan satu hal. Mungkin kita merasa bahwa kita disingkirkan oleh keluarga, oleh satu grup komunitas, karena kita merasa benar, sehingga kita merasa disakiti, ditipu, dikhianati. Tapi firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Kadang karena kita merasa diri kita benar, kita merasa semua orang harus mengikuti apa kata kita, tapi firman Tuhan katakan, kerendahan hati, rendahkanlah dirimu di bawah tangan kanan Tuhan yang kuat, dan dia akan mengangkat kita. Waktu dia mengangkat kita, disitulah terdapat kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. 2 Tawarikh 7 ayat 14 katakan, dan umatku yang atasnya namaku disebutkan, merendahkan diri dan berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negara mereka. Waktu kita dipulihkan oleh Tuhan, kekayaan, kehormatan, kehidupan diberikan kepada kita. Hal yang sama juga, ya, Petrus ingatkan kepada jemaat-jemaat di gereja awal. Petrus katakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 6. 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya.
Yaitu apa? Ditinggikan itu kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ada saatnya Bapak Ibu Saudara. Ditinggikannya pada waktunya. Jadi bukan karena kehendak hati kita. Tugas kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan pada waktunya akan mengangkat kita naik. Bukan waktu kita. Saya lemparkan lagi pertanyaan ini. Maukah kita seperti Ahab? Merendahkan diri? Dia jahat loh Ahab ini bersama istrinya yang jahat itu. Tapi dia merendahkan diri. Dan Tuhan menolong dia. Petrus ingatkan kita untuk merendahkan diri kita juga. Dan Raja Salomo, raja yang penuh dengan kekayaan, kehormatan, kehidupan, katakan, waktu kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, ada kekayaan, kehormatan, kehidupan. Saya rasa Salomo tidak salah. Tidak ada raja yang seperti Salomo di bumi ini, Bapak Ibu. Tapi dia berkata, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat. Dan dia akan mengangkat kita. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Untuk firman Tuhan hari ini. Kalaupun ada di antara kami, anak-anak-Mu yang merasa seperti dibuang, seperti kalah, seperti disingkirkan, dibully oleh satu keluarga, satu grup, oleh teman, oleh pejabat, oleh siapa saja. Daripada kami memilih untuk membela diri kami di depan publik, kami memilih hari ini mau merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya apa yang Salomo katakan, kekayaan, kehormatan, kehidupan diberikan kepada kami. Kami percaya dengan apa yang Petrus tulis firman Tuhan. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dia akan meninggikan kami pada waktunya. Dan kami berdoa, hari ini kalau ada anak-anak Tuhan yang merasa sedang dalam goncangan, dalam pergumulan, kami berdoa, mari Bapak Ibu angkat tanganmu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri, kami mau pembelaan daripada Tuhan. Dan kami mau mengambil sikap berdiam diri. Tidak mencari pembenaran di publik, tidak mencari pembenaran di sosial media. Kami mau merendahkan diri kami saja. Dan kami percaya Tuhan akan mengangkat kami pada waktu Tuhan, bukan pada waktu kami. Akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus. Sampai Tuhan Yesus datang jemput kita kembali. Terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya. Kekayaan, kehormatan, kehidupan diberikan pada kita. Satu, jangan bereaksi. Diam. Ambil waktu tenang. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Nanti Tuhan mengangkat kita. Dan saya tunggu kesaksian daripada Bapak Ibu Saudara. Shalom, sampai kita jumpa minggu depan. Haleluya.